kayak kamu berarti belum pernah ngerasain ini ya, apa tuh namanya, lomba di luar, tapi yang bener-bener, apa ya, kayak ngerasain liburan gitu. Eh, belum sih, Belum. belum sama sekali. Kalau misalnya di luar liburan luar negeri Berarti ya, ya, belum mas. masih sama yang di Malaysia itu. Oh, yang itu tuh bener, kita masih ngerasain kompetisi, tapi di awalnya pertama kali aku lomba di Malaysia, itu ngerasa kayak liburan gitu. Jadi kita bener-bener baru belajar gitu. Oh, ternyata orang luar negeri tuh kayak gini ya. Ternyata kebiasaan mereka tuh kayak gini ya. Oh, ternyata sama aja dengan Indonesia. Cuma kita ya namanya aja gitu, namanya luar negeri ya. Pasti orang biasanya berpendapatnya beda gitu. Iya sih. Tapi kamu kayak kebayang gitu nggak sih, keluar negeri itu bakalan, ya bakalan kayak gitu. Maksudnya ketika di UNY itu kita lomba keluar negeri itu akan berbeda dengan teman-teman kita yang di luar UNY. Bener-bener Mulai ngerasa kita mandiri. Kalau WNI kan kita nyari mandiri kan mas, bener-bener dari nol gitu. Jadi kalau mau diceritain sama orang lain itu panjang banget gitu loh. sesuai lah ya dengan slogannya ya, mandiri cendekia. Ya, demikian. Bener-bener mandiri. Semuanya mandiri. Mantap. Nah, jadi beberapa, oh ya gini, di semuanya yang Asmi tahu, Asmi udah pernah ikut lomba berapa? Berapa kali gitu? Aku nggak hitung sih. Kalau 10 lomba kan lebih ya? 20. iya, udah soalnya iya lebih lebih malahan. Soalnya kan kita tahu juga kan banyak banget juga PKM, apalagi kan aku lolos PKM 3 tahun berturut-turut ini ya, jadi nggak kebayang banget itu. Jadi Berapa nggak gitu. biasa itu. Nah itu sampai menghantarkan Asmi menjadi mahasiswa berprestasi nih di FMIPA UNY tahun 2020 ya Mi? Atau 2019? 10 tahun ini. 2020. Nah itu prosesnya gimana Mi? Tesnya apa aja, terus kayak kendalanya. Apakah kamu sudah yakin akan menjadi nomor wahid? Jujur ya mas, aku bukan tipe orang yang mengejar prestasi untuk kepentinganku Hmm. sendiri gitu kan. Aku bukan kayak orang kayak gitu, makanya aku tuh ya nambah pengalaman, belajar, terus bermanfaat juga sama orang lain, ngajakin teman-teman kayak gitu kan. Terus sampainya di Mapres tuh di MIPA masuk seleksian perwakilan pendidikan kimia ya. Soalnya kan kalau kimia ada juga, matematika ada juga. Aku tuh nggak pernah berharap untuk menjadi nomor satu gitu loh. Soalnya aku pun, aduh, aku memang selalu dinasihatin sama orang tua gini. Kamu jangan pernah nyari jabatan. Biarkan jabatan itu mencari kamu gitu loh. Nah, makanya aku nggak pernah berharap untuk menjadi nomor satu karena aku tahu setiap mahasiswa itu punya kelebihan masing-masing, dia tuh punya masing-masing. Kita pun dikumpulin 7 fakultas tuh punya punya ruang lingkupnya masing-masing gitu kan. Sampainya di seleksi pun wakilin pendidikan kimia nih. Kemudian di satu hari aku nggak ada persiapan sama sekali. Besoknya udah presentasi, ngumpulin paper iya, CV iya, kayak gitu, TOEFL iya. Terus juga presentasi, wawancara di esok harinya. Aku nggak ada persiapan sama sekali. Aku cuma modal ini loh karya tulisku, ini loh ideku, dan aku akan mempresentasikan ke kamu biar kamu tuh kenal, ini loh ternyata ide yang aku bawakan, dan aku nggak pernah berpikir. Terus kemudian wawancara aku ditanyain, misalnya pengalaman kamu, terus apa sih target kamu ke depan, terus uh, prioritas kamu seperti apa gitu kan, cara kita bagi waktu, menitnya kayak gimana, terus juga presentasinya kita juga ditanyain ide kita, karena kebanyakan juga kekurangan mahasiswa itu karena biasanya kita hanya bermodal PKM. Ya, nggak semua mahasiswa kan yang bisa menggeluti penelitian secara lebih detail gitu kan. Pasti palingan ya PKM kayak gitu. Tapi kalau PKM nggak ada, kita nggak tahu apakah mahasiswa itu tetap mau masuk ke penelitian atau enggak kan. Makanya aku bukan tipe orang yang hanya aku nggak mencari nama, aku benar-benar pengen belajar. Makanya kalau ditanyain penelitian kamu berapa, aku udah nggak hitung penelitianku berapa. Makanya aku cuma ngasih ke itu yang aku berikan gitu loh untuk MIPA. Terus kemudian kita kan udah presentasi ya, terus aku ada kuliah siang gitu kan, kuliah siang, terus ada Iwisti itu dosen yang baru kembali dari Thailand kan di kimia Oh gitu, iya iya iya. terus
Ya kan, Mas Didi tahu kan? Terus? Terus di PC Ibu Isti, Asmi, kamu makilin MIPA ke Univia kayak gitu. Lah, Bu beneran, aku kan nggak kebayang ya Mas, nggak salah pilih. Aku sampai ketemu ibunya, Bu beneran nggak salah pilih gitu kan. Karena kita percaya kamu, kita tuh nggak hanya menilai orang dari attitude, nggak hanya orang dari akademiknya aja, tapi attitude-nya semua punya porsinya masing-masing gitu kan. Ya udah aku persiapin semua, aku persiapin yang untuk wakilin FMIPA, dan aku bener-bener di waktu itu bener-bener membagi waktu antara kuliah, antara persiapan itu, dan aku pun sama di Univ tuh nggak berharap yang untuk menjadi nomor satu. Aku punya, yang penting kita pengalaman, soalnya di fakultas lain pun punya bidangnya masing-masing. Kita kalau kita bidang sains, di FIK bidang keolahragaan, terus kalau di ekonomi kayak ekonominya, terus yang FBS juga, semuanya punya kelebihan sih. Kita nggak bisa menjudge mereka tuh salah atau enggak. Kayak gitu sih. Jadi istilahnya aku berpikir Mapres itu hanya gelar, hanya nama untuk kita. Tapi untuk mahasiswa berprestasi sebenarnya adalah orang lain yang bermanfaat untuk masyarakat. Apa sih yang kita bisa berikan? Makanya yang aku target tahun ini, aku bagaimana namaku ya dari prestasiku itu bukan hanya untuk diriku aja, tapi akan aku berikan kepada orang lain. Kayak gitu. Iya sih, setuju sih, kayak apa ya? Dan aku juga kayak bersyukur gitu sih kuliah di UNJ, karena menurutku di sini tempat kita untuk bisa sharing dan berbagi kepada orang lain gitu loh. Iya nggak sih? Kayak kamu tahu nggak sih? Ini ketika kita mengajarkan hal baik ke orang lain, semua hal deh ke orang lain, dan ketika orang lain itu juga mengamalkan hal tersebut, kayak akan menjadi ini nggak sih, kayak celengan buat kita, ya nggak sih? Jadi kayak bersyukur, jadi kayak bersyukur banget sih, lama kelamaan kayak ikut lomba gitu, kita sharing-sharing, kita ngasih apa ya istilahnya ya, ngasih positif ke orang, gini loh, gini loh, kayak gitu. Jadi terus orang lain juga ngelakuin, kayak buat kita juga makin seneng gitu nggak sih? Iya, saya juga seneng. Saya juga kayak, kalau untuk aku ya pribadi, kalau prinsipku tuh kayak ketika aku bahagia tuh orang-orang di sekelilingku tuh harus bahagia kayak gitu loh. Jadi kayak, jadi kenapa aku itu kadang kalau nyari lomba itu bukan, kan kadang ada yang nyari lomba itu pilih-pilih UKM, tahu nggak sih, misal atau pilih-pilih fakultas yang kemungkinan ngasih dana besar. Nah, aku kayak lebih ke ngajak-ngajak temen yang emang bener-bener apa ya, mampu gitu loh. Kayak misal teman kelas, terus teman organisasi kayak gitu. Karena ketika lomba pun, pertama kita lebih enak, nggak perlu perkenalan lagi. Kedua, kayak seneng gitu loh main dengan teman-teman. Sama ini nih, Asmi kan ini seringnya itu ngajak orang karena Asmi udah punya ide, ya. Asmi ketika, aku nggak tahu sih, Asmi itu setiap apply lomba itu selalu keterima gitu atau enggak? Misal abstrak itu selalu, abstrak otomatis sih kayak presentasi gitu, finalis gitu. Selalu? Enggak, kalau presentasi finalis enggak sih, itu pasti ya banyak banget gagalnya malahan. Kalau misalnya aku submit full paper nih, nggak semuanya sesuai dengan tema. Walaupun kita abstrak lolos, tapi nggak sesuai dengan tema, ya sama aja kan kita kalah. Makanya di tahun 2011, aku mulai kayak filter gitu, lomba-lomba yang pas kayak gimana, ada lomba yang cocok kayak gimana. Benar-benar kalau kita gagal banyak banget sih. Sekali kita gagal tuh bisa 10 kali gagal, dan berhasilnya hanya 1. Gitu. Nah itu kan Asmi yang ngajak nih. Asmi punya perasaan nggak enak gitu nggak sih? Soalnya kalau aku jujur ya, misal aku punya ide nih, terus aku nyari lomba, aku soalnya orangnya kayak gitu. Jadi mandiri dulu, baru aku ngajak temenku. Soalnya aku pingin mereka itu yang penting enak gitu. Enak dulu. Terus ya udah ngajak temen, pas apply abstrak lolos. Terus pas pengumuman finalis tuh nggak lolos. Nah itu kamu ngerasa kayak,
aduh pokoknya aku harus nyari lomba lagi sampai lolos, biar temanku tuh ngerasain lomba, kita jalan-jalan bareng kayak gitu, berprestasi bareng. Gitu nggak? Bener sih Mas. Untuk mungkin orang yang baru ya. Kalau misalnya Mm-mm. orang yang udah sering lomba terus punya perasaan kayak gitu ya nggak apa-apa sih. Soalnya nggak masalah. Mereka juga pasti udah ngalamin hal yang sama. Tapi kalau Mm-mm. orang yang pertama kali ya lomba the first time itu kita ngerasa aduh ini nggak enak banget gitu kan. Mm-mm. Pasti depannya harus Kayak nyari lomba. tanggung jawab kita gitu loh, iya nggak sih? Tanggung jawab kita sebagai teman untuk Mm-mm. membuat mereka juga berprestasi kan. Mm-mm, gitu. Jadi emang ya itulah. Nah, gini, kan mungkin yang nonton video ini bakal banyak kayak dari lapisan masyarakat atau maba, mahasiswa-mahasiswa gitu. Kayak ada pesan nggak sih dari Asmi untuk teman-teman yang lain? Atau mungkin juga yang kerja kayak gitu, terus kayak pingin hidupnya itu lebih maju lah, lebih bermakna ke orang lain kayak gitu. Ada nggak nih? Untuk ini ya, untuk teman-teman ya mungkin mahasiswa juga ya Mas, yang mungkin mahasiswa untuk yang udah kerja, tapi karena aku juga masih mahasiswa sambil kerja ya udah, aku selalu ingin bilang jangan pernah bercermin dengan orang lain, jadilah diri kita sendiri karena kita punya garis tangan sendiri, kita punya rezeki sendiri. Kalau kapan rezeki kita diambil oleh orang lain, percaya atau enggak, suatu saat rezeki itu akan kembali ke kita, tapi dalam bentuknya pasti berbeda. Aku selalu berpikir prinsip kita, kalau kita ingin menjadi mahasiswa berprestasi, maka jadilah orang yang bermanfaat untuk orang lain dan masyarakat. Karena mahasiswa berprestasi itu mampu memberikan kebermanfaatan untuk orang lain di sekitar. Kayak gitu. Ya, betul. Ya sih, setuju banget sih. Pokoknya intinya kalau sekarang mah aku ya ke depannya itu kayak yang penting tuh kita ngelakuin sesuatu yang apa ya, nggak cuman buat kita tapi buat orang lain itu juga bermakna gitu. Karena juga Bener itu lebih banget. baik itu sih. Mm. Biar Ya, kita kalau kita nggak ada di dunia kan diingat juga kan. Kita kan nggak pernah mm. diingat tuh. Oh dia tuh prestasinya ini, prestasinya ini. Pasti karakter kita yang diingat. Dan kayak pesan juga sih, misal kita udah baik nih ke orang lain dan itu juga jangan sampai kalian kayak mengharapkan apa ya, misal kita udah jor-joran ke orang lain setiap misal ada tugas kita bantuin, ada lomba kita ikut, maksudnya kita ajakin, terus ada acara apa kita ajakin ya gitu, jangan sampai eh, apa ya merasa bahwa mereka tuh harus bayar balik gitu loh. Ya nggak sih? Yang penting tuh kita harus ikhlas. Yang penting apa ya? Kalau aku mah ketika kita sudah memberikan hal baik ke orang lain dan orang lain itu menerima itu kayak sebuah apa ya? Suatu yang besar gitu loh buat kita ya nggak sih? Iya benar banget. Buat Kayak buat bekal. kebahagiaan gitu ya. Hmm, gila sih. Gila gila gila. Ibu Kadip. Ya, sebelum Ya, udah ini, video ini aku mau ini mau tahu udah nih ini. kabarnya gimana nih proker-proker selama kedaringan ini. Pernah vakum sih mas. Waktu pertama pandemi itu vakum, semua itu vakum. Sampai akhirnya dikebut yang bulan Juli. Soalnya kita tuh sempat Hmm. itu ya PJJ setengah tahun gitu kan. Ditanyain kok ini vakum dari mana semuanya, ya bukan vakum sih, nama juga lebaran, bulan puasa, dan ngurus Terus yang lagi kayak lain-lain gini kan. juga. Ya. Makanya itu kita ngejar di bulan-bulan ini, dan alhamdulillah udah terjalan sebagian besar, dan mungkin terakhir di bulan pertengahan Oktober ini, dan alhamdulillah juga udah mau demis, tahun depan udah target yang Alhamdulillah. lain. Demisnya tahun depan kan, bukan Desember, Bob. Nunggu Desember corona kok, hilang. jangan jangan Dua periode. Kan jangan belum dua maksimal. periode, jangan dosa, jangan sampai dua periode. Iya. Kayak mungkin sharing-sharing kita cukup sekian kali ya, Mi. Mungkin kedepannya bisa disambung lagi, membahas yang lain. Mungkin Asmi juga
sudah punya kegiatan baru yang bisa di-share gitu. Oke, terima kasih Asmi. Oke, Mas. Terima kasih. Halo, Kak. Terima kasih ya. Mulu.